Ya, Om Swastiastu anak-anak, selamat pagi. Om Swastiastu, Pak Guru. Om Swastiastu, selamat pagi. Salam jumpa kembali. Semoga Pak Guru temui anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ini pembelajaran yang akan kita lakukan. Tema 1, subtema 1, budaya bangsaku ya. Pembelajaran 3. Nah, ini perkenalannya Pak Guru. Semoga masih ingat dengan Pak Guru gitu. Walaupun kita sudah jarang ketemu secara langsung, tapi via ikon seperti ini aja. Ya, kita lanjut. Ya, salam sudah tadi. Kemudian kita lanjut berdoa. Nah, tadi Pak Guru minta Putri Larasati pimpin doa. Doanya doa umum aja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dimulai itu ya. Ya, Pak Guru persilakan Larasati pimpin temannya untuk berdoa. Ya, Pak Guru persilakan. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Larasati. Nah, sekarang Pak Guru lanjut. Nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti mohon diikuti ya. Nah, ini sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang tahu? Tahu Pak. Ya, yakin Pak Guru semua tahu ya. Ya. Mohon diikuti liriknya, nyanyiannya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Nah, coba perhatikan Pak Guru. Iya. Nah, lagu Indonesia Raya tersebut merupakan lagu bangsa Indonesia. Nah, di sana anak diharapkan dengan bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dapat meningkat rasa nasionalismenya ya. Nah, masih ada yang menyalahkan ya, dimatikan dulu.
dulu ya. Dimatikan dulu ya. Nah, sekarang dengarkan. Tadi sudah Pak Guru kirimkan kalau tidak salah di Classroom, di WA juga sudah. Silahkan melakukan absensi. Pak Guru yakin tadi sudah lumayan banyak, malah sudah semua absen. Ya, memang semestinya seperti itu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, anak-anak harus sudah absen dulu sebelum masuk Pikon ya. Oke, Pak Guru lanjut sekarang. Nah, anak-anak tahu sekarang masih masa pandemi. Ya, diharapkan tetap mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu apa saja anak-anak? Protokol kesehatannya? Iya, cuci tangan, benar. Memakai masker. Iya, benar. Berarti anak-anak sudah tahu. Mohon itu dilakukan ya untuk memutus mata rantai COVID-19-nya. Oke. Dan jaga jarak juga ya. Bagi yang tadi Pak Guru perhatikan ada yang bersama-sama ya melakukan pikonnya. Nah, coba diperhatikan nih sebelum kita masuk ke pembelajaran. Ada tahu nih apa nih? Iya, gamelan berasal dari daerah mana? Iya, benar. Nah, pertanyaannya Pak Guru sekarang, masih ingat tentang sumber bunyi nggak? Masih ingat? Siapa masih ingat? Apa itu sumber bunyi? Ayo, siapa masih ingat? Apa itu sumber bunyi? Udara. Kok udara? Salah. Benda yang dapat menghasilkan kan ya. Jadi gamelan ini gamelannya ini yang tadi anak-anak dengarkan ini termasuk sumber bunyi, tidak menghasilkan bunyi tidak dia? Iya. Nah, gamelannya sebagai sumber bunyi. Kok bisa sampai anak-anak dengar ya? Nah, dari itulah jadi kita kenapa bunyi yang ada dihasilkan oleh suatu benda itu bisa sampai terdengar di telinga kita. Nah, Pak Guru akan ajak nanti anak-anak belajar tentang bagaimana bunyi itu bisa merambat. Ya, oke, Pak Guru lanjut. Nah, nanti Pak dengan mengikuti pembelajaran yang akan Pak Guru lakukan nanti, harapannya nanti anak-anak bisa dan dapat membuktikan sifat-sifat bunyi nanti, sifat-sifat bunyi merambat ya. Itu yang pertama, mohon nanti diikuti. Kemudian dapat mengklasifikasikan sifat-sifat bunyi yang merambat. Kemudian ada melakukan percobaan seperti yang sudah Pak Guru informasikan kemarin, mempersiapkan perlengkapannya itu. Kemudian mengidentifikasi pokok gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Dan yang terakhir nanti menyajikan hasil informasi antar gagasan yang didapat dari teks tulis dengan percaya diri. Itu nanti harapannya Bapak setelah anak-anak mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lanjut. Nah, coba perhatikan gambar ini. Apa yang bisa anak-anak cermati dari gambar ini? Ayo. Ini ada gambar orang ngapain, ini ada orang ngapain. Yang ini gambar ngapain? Coba lihat. Ini kerusakan. Orang ngapain? Ini pakai mesin ini. Ngebor tem. Berisik. Ya, berisik, pakai
Tembok. pakai alat bor, dia ngebor tembok. Kemudian di sebelahnya yang ini ada yang lagi belajar. Dia merasa terganggu, ya, karena berisik gitu. Walaupun sudah dibatasi, ini ada tembok nih. Nah, ini tembok nih, kelihatan ya di kursornya Pak Guru, di gininya anak-anak. Ini tembok. Kemudian di sebelahnya ada orang ngebor, kemudian yang di sebelah sini ada anak seorang bapak sedang belajar, tidak bisa mendengar suara bising untuk belajarnya, karena belajar kan pelajaran gitu. Nah, masalah nggak di sini nih? Masalah nggak bagi si bapaknya ini terutama karena berisiknya itu? Masalah. Iya. Iya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Walaupun kan sudah ada pembatas, ada jarak tuh. Ada jarak kan? Dibatasi oleh tembok. Kan tembok nih, tembok yang ini nih. Mana tuh? Nah, nih dibatasi tembok. Kok bisa terdengar juga ya? Nah, Karena di samping terbuka. gimana Mes ya? Karena di samping terbuka. Oh, karena di sampingnya terbuka, bisa jadi dari gambarnya ya kelihatan terbuka. Tapi sebenarnya ini di gambarnya tertutup di ruangan, cuma untuk di fotonya kelihatan memang seperti itu biar kelihatan keduanya gitu. Ada di sebelah ruangan ada yang lagi ngebor dan di sebelah ruangan lagi ada sedang belajar, tapi yang terganggu itu adalah bapaknya yang lagi belajar. Sebenarnya itu ruangannya terpisah, dipisahkan oleh tembok yang ini. Tembok yang ini ya dipisahkan. Nah, terkait dengan gambar ini akan kita pelajari nanti, makanya Pak Guru melakukan percobaan. Bagaimana sih bunyi yang di sebelah sini bisa sampai ke sebelah sini gitu? Berarti ada media yang digunakan oleh bunyi untuk merambat biar sampai di sebelah sini kan? Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, seperti arahannya Pak Guru yang kemarin. Nah, sudahkah anak-anak mempersiapkan alat-alat percobaan yang Pak Guru minta untuk melakukan kegiatan percobaannya? Sudah, iya, bagus banget. Ada kendala nggak untuk menyiapkan itu? Pak Guru yakin nggak ada ya. Coba diperlihatkan, ada yang perlihatkan perlengkapannya. Kelompok satu perlengkapannya sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah juga, bagus banget. Terima kasih sudah mempersiapkan apa yang Pak Guru sudah arahkan. Ya, oke. Nanti Pak Guru akan minta anak-anak untuk keluar dari pikon ini untuk melakukan percobaan. Nah, ini langkah-langkah percobaannya ya, yang sudah Pak Guru kirimkan lewat LKPD, yang nanti bisa anak-anak lihat linknya di Classroom ataupun di WA Group ya. Ini untuk yang kelompok 1. Siapa yang kelompok 1? Ayo. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang dapat percobaan yang ini? Kelompok 1 dapatnya. Oh ya. Siapa ya kelompok 1? Kalau tidak salah Rapa sama Mi ya. Nah, kemudian kelompok 2? Kelompok 2 kalau tidak salah Tania sama Larasati ya? Iya. Itu yang mengkoordinir. Kemudian kelompok 3 yang mengkoordinir Talita sama Meisya ya. Nah, nanti ini kelompok 1 dulu. Kelompok 2 yang ini kegiatannya. Kelompok 3 yang ini. Nah, sekarang Pak Guru kasih kesempatan dari kelompok 1 dulu. Ini ada kendala enggak?
karena nanti Pak Guru akan minta anak-anak keluar dari Zoom meetingnya untuk melakukan percobaan sesuai dengan arahannya dari Pak Guru ini lewat LKPD-nya ini dan arahannya Pak Guru yang sudah Pak Guru kasih tahu lewat LKPD-nya. Nah, nanti pun jika ada kendala ketika anak-anak keluar dari pikonnya ini, anak-anak bisa melakukan diskusi tanya jawab via WA ya. Di WA grupnya nanti bisa dipertanyakan jika ada kendala terkait dengan percobaannya ya. Ya, Mesia gimana? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Mesia angkat tangan? Enggak, kepencet. Oh, kepencet ya. Pak Guru kira ada yang ditanyakan terkait dengan percobaannya. Nih, percobaan 2-nya, kelompoknya Tania, ada yang ditanyakan nih terkait dengan langkah-langkah kegiatan yang sudah Pak Guru rencanakan di LKPD-nya. Ada? Enggak. Tidak, siap berarti ya. Oke, pintar anaknya Pak Guru nih. Nih, kelompok 3 ada kendala? Atau mau ditanyakan terkait dengan langkah-langkah. Nanti di sini ada langkah-langkahnya anak-anak untuk mempersiapkan ember, tapi sudah disiapkan ya, sudah disiapkan Pak Guru yakin. Karena sudah dari kemarin Pak Guru informasikan terkait dengan kegiatan ini. Ya. Jika tidak, nah nanti tagihannya nanti yang di LKPD-nya sama yang di yang anak kerjakan ditulis di buku tulisnya yang ini. Nanti nama percobaannya apa, membuat laporan nanti. Kemudian tujuan percobaannya apa, alatnya apa, seperti yang sudah tadi Pak Guru tunjukkan di LKPD-nya. Langkah-langkah kerjanya juga ditulis. Kemudian hasil percobaannya nanti setelah melakukan percobaan seperti apa hasilnya dan kesimpulannya. Ya, nanti kita rekap seperti ini nanti. Ya. Nah, sebelum Pak Guru ajak anak-anak keluar dari pikon ini untuk melakukan percobaan, ada ditanyakan lagi. Kalau tidak, Pak Guru arahkan. Ada? Kalau tidak, berarti siap ya melakukan percobaannya ya. Wih, semangat banget nih. Ini baru Pak Guru senang punya murid yang semangat untuk belajar nih. Ya, semoga nanti percobaannya sesuai dengan harapan. Nah, sekarang Pak Guru persilahkan anak-anak untuk keluar dari Zoom meetingnya, kemudian buka WA group atau Google Classroom-nya, buka LKPD 1 yang dapat kelompok 1, LKPD 2 yang dapat kelompok 2, LKPD 3 yang kelompok 3. Nanti dijawab tersebut ya, dan kelompok-kelompok yang lain, anggota kelompoknya juga langsung membuka tersebut ya. Ya, sekarang Pak Guru persilahkan anak-anak untuk Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk melakukan percobaan. Setelah itu masuk lagi ke pikon ini. Ya, masuk lagi ke pikon. Setelah selesai, nanti Pak, setelah 10 menit anak-anak masuk lagi ke pikon untuk menyampaikan hasil percobaannya tersebut. Ya, siap ya? Siap. Semangat. Semangat. Siapa? Semangat. Kok siap Pak Guru bilang semangat? Ya, semangat ya. Iya, yuk sekarang silahkan anak-anak keluar dari Zoom meetingnya. Tinggal diklik aja yang tanda merahnya itu, ada telepon genggam itu diklik. Silakan anak-anak keluar dulu dari Zoom meetingnya, langsung melakukan kegiatan percobaan ya. Pak Guru tunggu setelah 10 menit, silakan masuk kembali ya. Aduh. Terima kasih anak-anak sudah masuk kembali ke ini. Tolong
Mic-nya dimatikan dulu anak-anak. Mic-nya dimatikan dulu biar nggak berisik. Ya, dimatikan. Ya, terima kasih. Nah, kameranya mohon dinyalakan jika tidak ada kendala sinyal, Pak Guru yakin. Nah, bagaimana percobaannya tadi? Berjalan dengan lancarkah? Baik, Pak. Berjalan dengan baik ya. Lancar. Nah, semoga saja waktu yang sudah Pak Guru kasih tadi cukup untuk anak-anak melakukan percobaan dan membuat percobaan laporannya ya. Laporan yang sudah Pak Guru kirimkan lewat LKPD-nya tersebut sesuai dengan yang sudah Pak Guru. Nah, Pak, masih kelihatan nih PowerPoint-nya Pak Guru, masih kelihatan? Masih ya. Oke. Nah, dari ini ada terkendala nih untuk di percobaannya nih, terutama di hasilnya. Ketika melakukan percobaannya ada kendala nggak? Enggak. Tidak, lancar aja ya. Gampang soalnya ya, udah gede-gede soalnya pasti bisa. Nah, sebentar hasil fotonya, foto anak-anak ketika melakukan percobaan tersebut mohon nanti dikirim di WA grup boleh, atau lebih baik sih Pak Guru mintanya di classroom biar nanti HP-nya Pak Guru nggak hang ya. Oke, kita lanjut sekarang di penulisan laporan hasil percobaannya. Ada terkendala? Ada kendala nggak? Tidak. Kan tinggal disesuaikan saja dengan yang ini alatnya, kemudian langkah-langkahnya. Anak-anak tinggal sekarang mendapatkan hasilnya aja, hasilnya seperti apa dari percobaan yang anak-anak lakukan. Ya, sudah ya. Nah, Pak Guru ada kendala dengan sinyal itu tadi. Ya, kita lanjut. Nah, anak-anak yang mendapat kelompok. Nah, atau kita ginikan aja, siapa yang mau menampilkan laporan hasil percobaannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa mau menampilkan laporan hasil percobaannya? Siapa mau? Ayo. Mesia mau kelompok 3 duluan? Atau kelompok 1? Atau gini, Pak Guru tunjuk aja deh kalau gitu, masih malu-malu soalnya ya. Nah, gini, coba Pak Guru minta Tania, percobaan 2-nya, hasil laporan percobaan 2-nya dibacakan. Ayo. Ayo. Siapa yang sudah siap? Ayo cepet. Atau gini, Larasati sudah? Siap ya, Larasati kalau gitu? Siap? Pak Guru, Ya. Gimana? bacanya di buku dulu. Ya, sesuai dengan hasil percobaannya yang tadi ya. Percobaan Larasati percobaan berapa tadi ya? Larasati percobaan 2 ya. Ya, itu yang sudah dikerjakan itu tolong dibacakan hasil pekerjaannya. Ya, dibacakan. Percobaan 2. Ya, itu dah dibacakan hasil percobaan 2-nya Larasati.
percobaan dua dan percobaan yang masing-masing dapat bunyi yang lambat melihat alat satu gelas plastik empat dua benang pasir tiga lapis jaga dan langkah kerja satu satu dengan ujung satu bisa sedangkan gelas plastik dua potong kali satu cahaya tiga masukkan benang di dalam plastik melalui lubang kecil empat buatlah agar lima berbicara dengan satu melalui telepon gelas plastik enam berbicara dengan gelas plastik tujuh berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang delapan dengarkan dan kata apa yang ia sampaikan bagaimana hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa hasil percobaan suara teman pendengar kesimpulan dapat melakukan obat pada udara. Iya, bagus sekali ya. Berarti percobaan pertamanya ya. Kok percobaan pertama? Percobaan kedua ya yang ditampilkan oleh Larasati. Ada komentar atau saran dari temannya terkait dengan percobaan yang kedua? Pak gurunya mana? Ada? Nggak kedengaran suaranya Pak Guru ya. Iya, Pak Guru ulang. Ada saran? Ada saran dari dari penyajian percobaan 2 yang disampaikan oleh Larasati, ada yang dikomentari, ada ditanyakan? Ada? Tidak, Oke. Pak. Pak Guru lanjut. Tidak, Pak. Tidak. Oke, pinter banget nih. Senang Pak Guru yang begini. Semangat, berarti sudah dipelajari. Lancar Pak gurunya nih. Oke, berikutnya yang mau membacakan, yuk. Yang kelompok 1 terutama nih. Kelompok 1 dan kelompok 3-nya, yuk. Siapa mau membacakan hasil kegiatan percobaannya tadi? Kelompok 1 siapa? Perwakilannya, yuk. Saya, Pak. Ya, yuk, silakan. Yang begini baru Pak Guru senang mau tampil. Nama percobaan itu percobaan kasih sifat bunyi merambat melalui udara. Alat-alat selang di panjang Yang 2 lain tolong mic-nya meter dimatikan dulu sayang. lebihkah langkah kerja satu pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang telinga. 3. Minta temanmu membicarakan melalui ujung selang yang ia pegang. 4. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Hasil percobaan. Suara teman terdengar. Kesimpulan, suara dapat merambat melalui udara. Iya, bagus banget ya apa yang sudah disampaikan sama temanmu. Ya, ada yang dipertanyakan terkait dengan percobaan yang dilakukan temannya? Berarti memang benar ya, berarti dengan menggunakan selang udara dapat suaranya dapat terdengar ya, memang benar terdengar ya. Ya, bagus. Berarti memang benar ya, berarti memang terbukti, berarti udara dapat merambatkan bunyi ya. Oke, lanjut yang terakhir, yang ketiga siapa nih? Yuk, siapa yang ketiga? Percobaan yang ketiga yang ini. Yang pakai ember, kemudian ada airnya, kemudian yang diketok-ketok tuh. Siapa tuh? Ayo, bacakan hasil percobaan ketiganya. Kalau tidak salah tadi yang Pak
Pak Guru minta sebagai koordinatornya Mesia sama Talita. Ayo, siapa mau membacakan hasil percobaannya tersebut? Ayo. Diwakilkan temannya. Mesia bisa? Atau Talita bisa? Ayo. Mesia gimana Mesia? Ayo. Ya, dibacakan dulu Mesia hasil percobaannya. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat-alat: 1 ember besar, 2 air, 3 batu koral, 4 corong kecil. Langkah kerja: 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 3. Minta bantuan temanmu mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 4. Dengan catat hasilnya. Hasil percobaan suara teman terdengar. Kesimpulan: suara dapat merambat melalui benda cair. Iya, bagus banget Mesia. Terima kasih ya. Nah, berarti dari ketiga percobaan tersebut, nih, berarti ya. Nah, dari ketiga percobaan tersebut, Pak Guru kembali dulu nih, ya. Biar Pak Guru bisa ketik ya. Ya. Nah, di sini dari percobaan yang kita lakukan tadi, berarti yang pertama percobaan menggunakan benda apa ya anak-anak ya? Percobaan pertama selang, berarti bendanya lewat udara ya. Kalau pakai selangnya terdengar tadi ya, berarti terdengar ya. Oke. Kemudian percobaan kedua berarti perantara perambatan bunyinya lewat apa ya? Lewat benang kasurnya ya. Oh, udara benang kasurnya. Berarti benda apa? Kan pakai benang itu yang kedua kan? Benda padat. Ya, mohon diingat. Berarti ada benang, ada kayu, ada besi. Itu termasuk benda padat. Ya. Berarti terdengar tadi? Terdengar ya? Terdengar ya. Terdengar. Oke, kemudian yang terakhir yang ketiga, tadi percobaannya menggunakan apa yang pakai ember itu? Benda apa? Benda cair. Benda cair. Ya. Terdengar? Oke, berarti dari kegiatan percobaan yang kita sudah lakukan tersebut, berarti kita dapat simpulkan bahwa gimana ya anak-anak, udara satgasnya tersebut benda padat, benda cair, berarti dapat merambatkan bunyi jadinya ya. Nah, berarti udara, benda padat dan zat cair ini dapat merambatkan
bunyi ya. Nah, sekarang kita pertegas lagi. Ya. Kita pertegas lagi. Silakan anak-anak tonton video ini sebagai pembuktian untuk menegaskan apa yang sudah anak-anak tadi cobakan. Jika tadi ada umpamanya tidak terdengar, tapi tadi dari hasil percobaannya semuanya terdengar ya. Nah, jika untuk memantapkan itu Pak Guru akan tampilkan video ya. Ya, coba diperhatikan dengan baik-baik nih. Ketemu lagi bersama Ibu Suci. Hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 pembelajaran ketiga. Apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan Terdengar ya anak-anak ya? Mohon dicermati. Yuk kita simak. Mikrofonnya dimatikan dulu anak-anak. Bunyi. Apakah kalian tahu bunyi itu apa? Ya, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya seperti bunyi pada alat musik. Agar gitar menghasilkan musik, gitar tersebut harus dipetih, sehingga menimbulkan getaran yang menghasilkan bunyi. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Contohnya sudah ada pada gambar ini. Terlihat ada 2 orang anak yang sedang melakukan percobaan. Salah satu anak memegang kaleng bekas, dan satu anak lagi memegang selang. Anak yang memegang selang itu sedang berbicara kepada, dan satu anak lagi memegang selang. Anak yang memegang selang itu sedang berbicara kepada temannya melalui selang tersebut. Ya, Apakah yang sesuai terjadi? dengan percobaan yang anak-anak sudah Ya. dilakukan ya. Anak yang memegang kaleng dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh temannya. Hal tersebut bisa terjadi karena bunyi merambat melalui udara. Suara yang dikeluarkan oleh anak tersebut merambat melalui celah-celah pada selang yang dia pegang. Contoh lainnya, jika turun hujan, biasanya disertai dengan petir, dan kemudian terdengar suara guntur. Suara guntur ini terdengar karena adanya udara. Suara guntur merambat melalui udara sampai telinga kita. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya bisa kita lihat pada 2 orang anak yang sedang melakukan percobaan. Mereka sedang melakukan percobaan menggunakan 2 buah kaleng yang disambungkan melalui benang kasur. Suara tersebut merambat melalui benang kasur. Nah, benang kasur itu termasuk benda padat. Contoh lainnya, coba kalian tempelkan telingamu pada tiang atau tembok. Minta temanmu untuk mengetuk tiang atau tembok tersebut. Kamu akan mendengar bunyi ketukan temanmu. Hal ini karena bunyi merambat melalui benda padat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya bisa kita lihat pada gambar ya. Ini Di juga sini sudah kita lakukan ada tadi seorang ya, anak sebagai yang sedang melakukan pembuktiannya. percobaan. Nah, jika kamu memukul kaleng di dalam air, maka kamu akan mendengar bunyi kaleng tersebut, karena bunyi kaleng tersebut merambat melalui air. Nah, sekarang yuk kita melakukan percobaan. Coba kalian di rumah melakukan percobaan mengenai sifat bunyi merambat melalui benda padat. Nah, ini Di sudah kita sini lakukan sudah tadi ada ya. langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Nah, ini Pak Guru percepat saja. Coba Karena kali- percobaannya sudah kita lakukan tadi. Pak Guru percepat. Nah,
masuk ke sini sekarang. Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat yang jelas. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalian harus melakukan hal berikut ini. Yang pertama, kalian harus baca teks dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Nah, sebentar kita akan lanjut kegiatan kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Nah, sebelum Pak Guru lanjut, ada yang dipertanyakan dulu terkait dengan kegiatan percobaannya kita tadi. Ada anak-anak? Sebelum Pak Guru lanjut nanti ke kegiatan tidak. Nah, sekarang begini, terkait dengan kendala tadi, permasalahan tadi di awal itu, berarti memang benar ya kejadiannya kalau rumah kita berdekatan, dibatasi tembok, berarti kalau di sebelah rumah ada ada melakukan kegiatan, apakah ngebor, apakah ketok-ketok dinding, itu akan terdengar di sebelah di ruangan sebelah atau di tempat yang sebelah, karena bunyi tersebut dapat merambat melalui benda padat, ya. Maka di gambar yang paling atas tadi itu, ketika kita mulai pembelajaran tersebut, kejadian tersebut memang benar terjadi ya di kehidupannya kita. Kadang-kadang terutama yang Pak Guru sering perhatikan, kita tinggal ngekos bersebelahan, di sebelah lagi ribut, kita kadang-kadang bising juga mendengarnya di sebelah gitu. Nah, caranya gimana sekarang biar bisingnya di sebelah rumah tidak terdengar di kamarnya kita? Berarti nanti anak-anak harus membuat peredam jadinya gitu, biar suaranya yang ada di ruangan sebelah itu tidak terdengar kayak di bioskop begitu kan, ruangannya tertutup, walaupun di dalam bioskop itu bising banget terdengar suara videonya, suara filmnya, tapi di luar nggak bakalan terdengar gitu, karena memakai peredam kayak pakai gabus, spons gitu, ditempelkan di dinding-dinding temboknya, jadi suara yang ada di dalam ruangan tersebut tidak akan terdengar keluar gitu ya. Oke. Sekarang Pak Guru lanjut. Ya, Pak. Iya. Nah, sekarang Pak Guru lanjut mengingatkan kembali nih, seperti apa yang sudah Pak masih tampil di layarnya anak-anak terkait dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini gagasan pokok, caranya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan cara membaca teks dengan seksama, kemudian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ya, coba Pak Guru masih ingat enggak apa gagasan pokok atau gagasan pendukung itu? Masih ingat? Nah, nih. Kelihatan? Ini untuk mengingatkan kembali. Nah, siapa mau baca? Ayo, siapa mau baca? Untuk memantapkan lagi pemahamannya tentang siapa? Ya, Nyoman, ayo, angkat tangan, ayo, coba. Udah pinter nih. Ya, Nyoman, ayo. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti yang dibahas dalam satu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Letak gagasan pokok berada di dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal, tengah, atau akhir sebuah paragraf. Iya, pintar. Nah, mohon anak-anak yang lain, jika temannya lagi
berbicara, tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Yang berbicara saja mic-nya dinyalakan ya. Oke, berarti gagasan pokok adalah ide utama atau inti yang dibahas dalam suatu bacaan. Nanti bisa terletak di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, atau di akhir sebuah paragraf ya. Itu biasanya. Nah, nanti kita cobakan. Kemudian siapa yang masih ingat apa itu gagasan pendukung? Ada yang masih ingat? Nah, ini udah Pak Guru tampilkan. Siapa mau membacakan itu untuk memantapkan lagi pemahamannya tentang ya, Putri. Iya, oke, sudah. Terima kasih. Pinter banget. Mohon nanti lebih rajin lagi untuk belajar membaca ya, biar membacanya makin lancar. Nanti suaranya juga dikencengin lagi. Ya. Berarti anak-anak sudah tahu apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Nah, sekarang Pak Guru ajak anak-anak untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks ya. Ya, ini bisa dilihat ya, tulisannya rada kecil-kecil ini. Bisa dilihat anak-anak? Bisa ya? Nah, Pak Guru kasih waktu 2 menit. 5 menit aja. Baca itu, kemudian temukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Nanti Pak Guru tunjuk ya. Pak Guru tunjuk, coba dibaca dulu dalam hati bacaan permainan tradisional ini ya. Nanti Pak Guru minta anak-anak menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tersebut. Yuk dibaca dulu. Atau ada yang mau membacakan satu? Siapa mau membacakan? Ayo. Siapa berani baca? Ayo. Seharusnya semua berani baca, karena dasar anak-anak untuk belajar dasarnya harus membaca dulu. Apapun itu. Ya, dengan membaca anak-anak akan lebih mudah untuk memperoleh ilmu, ya. Ayo, siapa mau baca? Tolong kameranya juga dinyalakan. Jika ada kendala sinyal nanti baru dimatikan kameranya, tinggal mic-nya aja dinyalakan. Ya, jika tidak ada terkendala sinyal, Pak Guru harapkan anak-anak menampilkan videonya, mukanya diperlihatkan ya. Ada mau membacakan? Ada? Saya Pak Guru. Ya, coba, ayo. Emma. Perkembangan zaman saat ini begitu Dari judulnya sayang, pesat. dari judul. Biasakan kita membaca dari judulnya dulu, baru ke paragraf demi paragraf ya sayang ya. Yuk. Permainan tradisional. Perkembangan zaman saat ini begitu pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat membantu manusia dalam mengerjakan berbagai hal untuk mempermudah segalanya. Teknologi ditinggalkan, anak-anak sekarang lebih mengemari permainan yang berbau teknologi seperti permainan di komputer atau telepon pintar.
permainan di internet ataupun permainan di pusat-pusat perbelanjaan. Dahulu permainan tradisional sangat digemari anak-anak hingga era tahun 1990-an. Anak-anak terutama di pedesaan mana dia? Kok nggak ada? merasa nih yang ini masih sering memainkan permainan tradisional. Mereka biasa memainkan pada saat sore hari atau pada saat libur sekolah. Namun zaman telah berubah sehingga permainan tradisional semakin ditinggal. Banyak anak zaman sekarang yang lebih jangan dihilang-hilangkan. Iya. Ditinggalkan banyak anak zaman sekarang yang lebih mengherankan apabila saat ini anak-anak tidak banyak mengenal permainan tradisional Indonesia. Permainan tradisional sebenarnya memberikan manfaat yang besar untuk anak-anak. Permainan tradisional mengajarkan pentingnya sebuah proses dan penyisipan nilai-nilai sehat, tetapi juga mengembangkan Di atasnya sayang, nilai-nilai kebaikan. Selain itu, tidak hanya lebih aktif secara fisik yang akan membuat badan anak lebih sehat, tetapi juga mengembangkan emosional dan sosial anak. Dan menyisipkan nilai-nilai tradisional melibatkan banyak orang sehingga anak bisa belajar bersosialisasi, lebih menghargai teman dan mengontrol emosinya ketika bermain. Permainan tradisional juga sangat baik untuk anak-anak sekarang. Diperkenalkan yang di atasnya sayang, permainan tradisional juga sangat baik untuk melatih ketangkasan dan motorik anak. Jadi meskipun zaman telah berubah, akan lebih baik jika anak-anak sekarang diperkenalkan dengan permainan tradisional karena banyak memberikan manfaat. Banyak jenis permainan tradisional Indonesia. Ada permainan anak perempuan, permainan anak laki-laki, maupun permainan yang dimainkan bersama. Beberapa contoh: kelereng, gangsing. Di atasnya permainan tradisional Indonesia antara lain. Permainan tradisional Indonesia antara lain petak umpet, benteng, galah asin, lompat tali, enggrang, kelereng, gangsing, engkleng, ular naga, gatri, congklak, dan bengkel. Bekel ya, bukan bengkel ya. Iya, terima kasih. Mohon nanti lebih rajin lagi membaca ya, agar pembacaannya juga lancar. Kemudian tanda bacanya ya, tanda bacanya mohon dicermati. Kalau titik itu berhenti sebentar, berhenti agak lama, kemudian kalau koma berhenti sebentar ya. Itu tadi masih lempeng-lempeng aja. Nah, tapi udah bagus ya. Tapi ditingkatkan lagi ya proses membacanya agar nanti makin lama makin bagus lagi cara pembacaannya.
Ya, Pak Guru yakin anak-anak yang lain juga sudah bagus proses pembacaannya. Nanti di kegiatan kedepannya Pak Guru akan minta satu persatu anak-anak untuk membacakan. Ya, nah sekarang Pak Guru akan minta anak-anak untuk menyampaikan gagasan pokok paragraf yang pertama dulu. Siapa bisa menampilkan atau tunjukkan gagasan pokok dari paragraf yang pertama, paragraf yang ini. Ayo, paragraf yang ini. Siapa berani? Ayo, atau Pak Guru tunjuk? Tunjuk ya. Ingat, gagasan pokok itu bisa terdapat di awal paragraf, tengah paragraf, ataupun di akhir. Tapi biasanya untuk anak-anak di kelas 4 biasanya cuma ada di 2 tempat aja biasanya. Ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Itu biasanya yang Pak Guru sering temui. Nah, jadi anak-anak tinggal mencari itu saja. Selebihnya adalah gagasan pendukung ya. Berarti temukan gagasan utamanya, kalimat yang lainnya adalah gagasan pendukung ya. Coba siapa mau? Ayu Dewi ada? Ayu Dewi. Coba untuk paragraf yang pertama. Bisa? Ayu Dewi bisa? Atau Mei? Bisa temukan paragraf pertama ini gagasan pokoknya apa? Ayo. Gagasan pokok. Siapa nih? Siapa bicara tadi tuh? Ayo. Siapa berani? Ayo. Yang cowok juga harus berani. Yuk. Paragraf pertama, ayo dibacakan hasil pekerjaannya. Pak Guru yakin bisa kok. Hanya menemukan kalimat yang pertama atau kalimat yang terakhir atau kalimat yang di tengah-tengah dari paragraf yang pertama yang ini. Ayo. Ayo. Nggak bisa? Gampang. Itu mudah banget itu. Ayo. Atau dibaca. Ya, coba ayo. Gagasan pokok perkembangan zaman saat ini begitu pesat. Iya, bener banget. Tunggu dulu. Ini namanya siapa sih? Rafa. Oh, Rapanya. Oke, di sini enak kelihatan. Maaf Pak Guru. Ya, itu apa ibu saya? Ya. Oke, Rapa ya, bagus banget. Terima kasih. Iya. Maklum Pak Guru ketemunya jarang-jarang, jadi lupa-lupa nama lengkapnya. Ya, terima kasih ya. Rapa. Ya, oke, berarti benar ya. Nah, selebihnya, kalau ini gagasan utamanya, berarti yang lainnya ini adalah gagasan pendukung. Iya, pendukung. Ya, itu gampang banget. Makanya cari dulu gagasan utamanya, gagasan pokoknya, yang lainnya udah ada gagasan pendukung gitu. Ya, oke, lanjut. Gagasan pokok untuk yang paragraf kedua, yang ini, ayo. Siapa berani? Ayo, siapa berani? Ya, Putri. Ya, Putri, ayo. Paragraf kedua gagasan pokok dahulu permainan tradisional kemudian anak-anak. Iya, bagus banget Putri. Ya, benar.
Dahulu permainan tradisional sangat digemari anak-anak. Ya, berarti yang lainnya ini selain yang dibacakan sama Putri tadi berarti adalah gagasan pendukung. Ya, benar, bagus. Oke, lanjut. Paragraf yang ketiga. Yuk, siapa berani? Harusnya semua berani. Ya, Putri lagi, yang lain lagi, ayo, yang lain. Pak Guru kasih kesempatan yang lain, biar sama-sama bisa menampilkan kemampuannya. Pak Guru yakin semua bisa, yuk. Yang lain, yuk. Gagasan pokok. Meskipun zaman telah berubah, akan lebih baik jika anak-anak sekarang diperkenalkan dengan permainan tradisional karena banyak memberikan manfaat. Iya, bagus. Iya. Siapa tuh tadi, Rapa ya lagi ya? Ya. Iya, pinter banget. Iya. Oke, lanjut yang terakhir jadinya nih. Siapa berani? Yang terakhir, lagi satu. Siapa lagi nih? Putri lagi. Ya. Yang lain gimana nih? Yuk, jangan sampai ketinggalan. Iya. Iya, banyak jenis permainan tradisional Indonesia. Ya. Ya, bagus banget. Ya, berarti dari ini Pak Guru perhatikan anak-anak sudah bisa, tapi Pak Guru kira anak-anak sudah bisa menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung, cuma mungkin terkendala sinyal, jadi suaranya tidak kesampaian ke Pak Guru, kemudian putus-putus gitu. Nah, Pak Guru yakin nanti di rumah anak-anak bisa belajar lebih giat lagi ya. Ada dipertanyakan dulu terkait dengan apa yang sudah kita pelajari? Ada? Tidak. Oke, Pak Guru lanjut kalau begitu. Nah, kalau tidak ada, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan dari tadi ya. Nah, ini pertama, tadi kita sudah pelajari tentang benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber. Perhatikan anak-anak. Iya. Apalagi? Apa yang kita sudah pelajari tadi? Tentang udara. Iya, nih contoh-contoh sumber bunyi yang ada tadi ya. Nih, tapi percobaannya yang kita lakukan tadi bahwa bunyi itu dapat merambat melalui satgas, cair dan satgas itu apa ya? Satgas itu tadi contohnya apa ya? Udara. Ya, udara, mohon diingat itu ya. Oke, lanjut. Yang ke D, tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Hal ini karena tidak ada udara sebagai media perambatan bunyi. Berarti kalau di ruang hampa udara, bunyi itu tidak dapat merambat ya. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan gagasan pokok yang tadi. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti yang dibahas dalam suatu bacaan ya. Nah, biasanya terletak di mana saja? Di awal dan di akhir. Iya, biasanya di awal dan di akhir, bagus ya. Tapi biasanya ada di 3 tempat ya, di awal, di akhir, dan di tengah ya. Oke, yang terakhir, gagasan pendukung adalah Uraian atau tambahan informasi.
evaluasi untuk gagasan pokok. Ya, boleh dibilang gagasan yang menjelaskan gagasan pokok yang tadi. Oke, ya. Nah, ada lagi dipertanyakan? Mungkin dari ya, kalau tidak sekarang begini Pak Guru yang balik nanya kalau gitu. Anak-anak tidak ada yang bertanya, berarti Pak Guru yang balik tanya gitu. Pak Guru akan kasih soal-soal untuk evaluasi. Nanti lihat di Google Classroom-nya soal-soalnya. Nah, ini kurang lebih ada 5 soal nanti soal evaluasinya. Nanti bisa anak-anak cek di sana. Nah, Pak Guru kasih kesempatan anak-anak keluar dulu, kurang lebih Pak Guru kasih karena 5 soal, kurang lebih ada 5, 6, 7, ya 8 menitan Pak Guru kasih waktu nanti untuk kalian mengerjakan soal-soalnya di Google Class, di Google Form nanti. Anak-anak tinggal menjawab saja di sana, ya. Pak Guru kasih waktu 8 menit. Pak Guru kasih waktu 8 menit anak-anak untuk menjawab soal-soal yang Pak Guru kasih di Google Form, ya. Nah, sekarang silakan anak-anak keluar dulu, leave dari room, kemudian silakan nanti buka classroom-nya, dikerjakan soal-soalnya tersebut. Ya, Pak Guru silakan setelah 8 menit nanti silakan kembali lagi ke Pikom. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, selamat datang kembali. Semoga kegiatan mengerjakan soal evaluasinya berjalan dengan lancar. Ada berapa soal tadi, Nana? 5. Ya, semoga tidak hasilnya memuaskan ya. Tapi dari kelima soal tersebut Pak Guru yakin anak-anak bisa menjawab. Cuma karena di Google Form nanti jawabannya harus pasti gitu. Nanti akan Pak Guru cek lagi secara manual gitu. Ya, Pak Guru yakin hasilnya maksimal. Oke. Sebagai tindak lanjut jika nanti ada nilainya kurang, Pak Guru akan minta anak-anak, arahkan anak-anak untuk belajar lebih giat lagi terkait dengan materi yang tadi sudah kita pelajari, baik itu tentang konsep sifat-sifat bunyi merambat dan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika masih ada yang belum pas, belum banget dipahami, nanti silakan anak-anak pelajari lebih lanjut lagi. Ya, jika nanti ada kendala lagi, Pak Guru akan siap membantu. Bisa nanti Pak Guru dihubungi via WA, ya via WA group atau japri pribadi jika nanti masih ada kendala. Nah, bagi yang sudah dapat nilai bagus, ini Pak Guru sudah buatkan di materi ajarnya. Silakan anak-anak di sana kerjakan terkait dengan dan cari kalau yang di IPA-nya kata-kata perambatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang untuk bahasa Indonesianya nanti anak-anak silakan baca wacananya yang terkait dengan siap menghadapi musim hujan. Nanti ditemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, itu untuk tindak lanjutnya anak-anak. Dan yang untuk pertemuan yang akan datang, nah mohon nanti dipelajari materi-materi yang terutama pembelajaran 4, 5. Kalau untuk pertemuan berikutnya nanti pelajari pembelajaran 4-nya ya. Nah, ini sudah pembelajaran 2, nanti pembelajaran 4-nya mohon dipelajari sehingga ketika kita melakukan pembelajaran di pembelajaran 4 nanti kendala-kendalanya anak-anak bisa langsung disampaikan. Ya. Ada ditanyakan dulu anak-anak?
Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, sebelum kita tuntaskan kegiatan hari ini, Pak Guru tetap ingatkan bahwa kita masih di kondisi pandemi. Pak Guru harapkan anak-anak tetap menjalankan protokol kesehatan, ya. Wajib itu kapanpun, dimanapun, tolong protokol kesehatannya dijalankan. Ini demi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19-nya, ya. Oke, karena tadi di awal pembelajaran kita awali dengan berdoa, di akhir kegiatan pun Pak Guru akan tutup dengan berdoa. Tadi Larasati yang memimpin doa, sekarang pun Pak Guru tetap minta Larasati untuk memimpin doa. Semoga anak-anak selamat di rumah, ya, dan keluarga juga sehat dan pembelajaran juga sudah berjalan dengan lancar. Ya, Larasati, Pak Guru persilakan untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita menuntaskan belajar hari ini, kita sebaiknya berdoa agar sampai dengan selamat dan kita memutus rantai penyebaran COVID-19. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Larasati. Nah, anak-anak, karena pembelajaran sudah kita laksanakan sesuai dengan apa yang sudah Pak Guru rencanakan, sebagai akhir Pak Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, Pak Om Guru. Santi 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 Om.